Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aidada tuat au sian banua gijang mabahen roha-rohaku. Napi nangido ni rohani na marsuru au ido. Melakukan kehendak Dia. Pernahkah kita menjadi utusan satu instansi atau utusan dari seseorang atau pimpinan dalam menghadiri satu pertemuan? Kehadiran kita dalam pertemuan itu tentunya bukanlah dari pribadi kita sendiri. Namun kehadiran kita adalah sebagai kehadiran instansi atau pimpinan yang mengutus kita. Menjadi utusan bukanlah hanya sekedar utusan tanpa ada peran yang harus dikerjakan atau dilakukan dalam satu tugas pengutusan tersebut. Ada tujuan, maksud, dan ada yang harus dilakukan oleh utusan tersebut. Terkadang yang dilakukan itu adalah hal yang susah untuk dilakukan. Namun tidak jarang yang harus dikerjakan itu juga merupakan hal yang mudah, bahkan juga hal yang sangat berat dari segi pemikiran kita sendiri sebagai utusan. Dia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Itu menurut kita, begitu, menurut kita sebagai utusan. Tetapi mengingat siapa yang mengutus, maka bukan kehendak dari utusan itu yang akan terjadi. Namun kehendak yang mengutuslah yang harus dikerjakan, walau di dalamnya menuntut pengorbanan. Kehadiran Yesus ke dunia ini juga sebagai anak Allah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan, sehingga manusia tidak binasa dalam keberdosaannya. Ketaatan yang ditunjukkan Yesus dalam nas ini perlu sekali untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Ketaatan akan mendatangkan sesuatu yang berharga bagi kita. Sebab di dalam ketaatan ada tuntutan kesetiaan dari kita kepada Yesus yang telah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Kehadiran Yesus ke dunia ini bukanlah hanya untuk mewujudkan keinginannya sebagai manusia, namun ingin mewujudkan keinginan Allah yang telah mengutusnya untuk menjadi juru selamat dunia. Melakukan kehendak dari yang mengutus terkadang bertolak belakang bagi orang yang diutus. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan ketika Dia berdoa di Taman Getsemani supaya cawan itu berlalu dari hadapannya. Namun di akhirnya Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Yang dikehendaki Allah adalah keselamatan dari kita umat yang dikasihinya. Allah memperdamaikan dirinya dengan kita, mengembalikan hubungan yang telah kita rusak itu dengan mengutus anaknya Yesus Kristus. Dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus kita umat manusia ini. Kehendak Allah adalah agar supaya kita selamat dan menerima pengampunan. Jika Allah menghendaki demikian, sepatutnya lah kita berkewajiban menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Bapa, agar kita benar-benar dapat merasakan keselamatan dan pengampunan dosa yang dianugerahkan bagi kita dalam Kristus Yesus. Yesus telah rela berkorban mati di kayu salib hanya menyatakan kasih-Nya dan melakukan yang dikehendaki oleh Allah yang telah mengutusnya. Bagaimanakah dengan kita umat yang dikasihi-Nya?
Mari memiliki ketaatan kepada Yesus yang telah rela berkorban demi menyatakan kasih-Nya bagi kita. Mari tetap setia hanya kepadanya yang rela menderita demi menyelamatkan dan mengampuni kesalahan kita. Mari kita setia sebagai pengikut Kristus yang telah menyatakan keteladanan bagi kita sebagai pribadi yang taat akan Allah Bapa yang mengutusnya. Sahabat yang baik hati, dalam perayaan-perayaan Passion kita yang mungkin saja kita rayakan di keluarga kita masing-masing, kita diajak untuk merenungkan pengorbanan Yesus untuk menyatakan kasih dan keteladanan bagi kita bagi kita umat yang dikasihinya. Jadilah taat seperti Yesus yang taat akan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyatakan bagi kami akan kasih-Mu, ya Yesus Kristus bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan keteladanan yang Yesus nyatakan bagi kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.